Mereka yang memuji nggak saya persoalkan tuh. Kenapa saya mengkritik mereka persoalkan? Karena kata-katanya kasar, Bang. Mereka memuji dengan cara yang juga menjilat gitu. Kata-katanya juga buruk. Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah. Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Tapi untuk klarifikasi ya. Ada anggota DPR dari Partai Nasdem, Irma Caniago, merupakan gerombolan sumbu pendek dari kekuasaan, serta ternak senior dari Mulyono, sering marah-marah dan menggonggongi warga negara dengan kata-kata kasar ketika ada yang mengkritik Joko Widodo sebagai majikannya. Dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Seperti orang tidak pernah punya peradaban, tidak punya latar belakang. Manusia seperti apa kamu orang itu? Nah, berpikir itu, Dr. Ngabalin, Yunto, Dr. Akbar Faisal, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Terima kasih. Di balik keangkuhan kekuasaan saat ini, selalu bermunculan gerombolan para penjilat yang membela kekuasaan dengan cara yang memalukan, memperlihatkan emosi tanpa logika akal sehat ketika sedang berdebat untuk membela majikannya. Jelas memperlihatkan kualitas yang buruk dari para ternak ini, baik ternak senior maupun ternak magang. Semuanya sama saja, tidak berkualitas. Berikut momen gerombolan sumbu pendek dari peternakan kekuasaan yang hanya bisa menggonggong dengan kemarahan serta emosi yang tak terkendali disebabkan jalan politik pragmatis tanpa moral. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Ada Sylvester, gerombolan sumbu pendek dari penguasa, ternak senior dari Mulyono yang satu ini, tengil dan so jago dalam perdebatan, namun sering berakhir memalukan karena hanya memperlihatkan otot tanpa isi. Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita. Ya udah tunjukkan aja. Kalau ada yang demikian. Ya kapan kita bikin Sekarang forumnya lah. ini. Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke, berarti. kalau gitu Bung Tifasar, mumpung ada Mas Roynya di sini. Aja kenapa Anda ini? Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah. Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Tapi untuk klarifikasi ya. Yang ngomong di medsos saja, bohong-bohongan aja. Makanya kalian ini kan konyol, menuduh orang tapi tidak punya bukti. Udahlah, nggak berani bahas kitab. Pegangan kita hablum minallah dan hablum minannas. Bung Tifasar, Kepada Mas Roy, siap-siap ya intinya. siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak, Bang Sylvester? Siapa saya untuk apa, Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda. Bukan, Anda menuduh kami itu menerima uang besar. Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda. Jangan salah, makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab? Karena nggak mungkin di bawah Quran Anda. Nah, makanya saya dari kemarin tuh nanya Mas Roy, ijazah ini dipalsukan tahun berapa? Jangan nyengir aja Mas Roy, tahun berapa? Yang saya tanyakan, Abang tak ngerti nggak yang saya tanyakan? Bukan saya nanya riset Abang. Bisa baca nggak itu berapa persen? Nggak penting buat saya tanya itu. Gimana sih? Anda jangan menggiring ke hal yang demikian Mas Roy ya. Pertanyaan saya, sepertanyaan saya belum dijawab, Anda udah nyerocos aja, ribet sekali Ini kan pertanyaan. Lu diam kenapa sih? Ya udah. Capek kayak perempuan aja lu. Saya tanya, ya kan? Kalau nggak jawab, ya udah. Tapi jangan nunjuk coba tangannya, ya. Oke bos, ya, oke bos. Ya, ketika abang mereka diterima 4 orang abang tuh di luar masih teriak. Gitu. Loh saya di sana kok gimana? Bohong gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini adili Jokowi. Saya ada di sana kok. Pembohong, kau pembohong. Siapa yang teriak? Nggak ada, saya teriak anjing. Jangan ngomong itu. Nggak ada. Ada videonya nggak? Ya, cari. Jangan sok jago lah. Kita udah di lapangan juga.
Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi. Oh, memang Jokowi harus masuk diadili. neraka. Kalian yang ngomong. Emang Jokowi Pak banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian kayak yang so menakut jagoan, aksi. tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jagoan. Abang mau main sama kita. Abang dulu. Boleh kita mau main sama kita. Ayo. Oke. Udah, Bang. Oke. Ya saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, Kenapa Anda bilang ngaku? narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh. Goblok. Ya jelas, karena saya verifikasi buruk maka saya caci maki kan. Kan dari awal saya memposisikan diri sebagai pengkritik. Ada yang memuji presiden. Udah, hak mereka memuji. Mereka yang memuji nggak saya persoalkan tuh. Kenapa saya mengkritik mereka persoalkan? Karena kata-katanya kasar, Bang. Mereka memuji dengan cara yang juga menjilat gitu. Kata-katanya juga buruk. Selanjutnya, ada anggota DPR dari Partai Nasdem, Irma Chaniago, merupakan gerombolan sumbu pendek dari kekuasaan, serta ternak senior dari Mulyono, sering marah-marah dan menggonggongi warga negara dengan kata-kata kasar ketika ada yang mengkritik Joko Widodo sebagai majikannya. Enggak bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin Publik ya. di seluruh Indonesia tahu. Jadi nggak bisa juga Anda katakan bahwa Anda mendukung diri Anda sendiri. Anda bukan siapa-siapa. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Nah, ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya. Kan memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh Republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Mohon maaf Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama aja. Apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodohnya, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya? Wah kaget. 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 Ya kaget itu aja.
Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan, berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono, berarti anak manusia. Masih merasa terhormat saya. Gila lu. Tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang apa namanya itu hanya kritisi, itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh apa namanya niat busuk orang ini. Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi baset, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Selanjutnya, ada politisi dari Partai Golkar, Brother Ngabalin, yang merupakan gerombolan subuh pendek dari kekuasaan, dan juga salah satu ternak senior Mulyono. Ngabalin pembela kekuasaan yang cukup vokal, sering bersuara keras dan lantang, namun tak berisi. Terlihat ngotot dan keras ketika menjadi alas kaki dari dinasti Mulyono. Saya mau bilang bahwa tidak ada urusannya dengan Wana dan Rocky terkait dengan Biro Pers kah, kehumasan kah, bukan urusanmu itu organisasi pemerintah. Gini ya. Oke, kita dengar dulu terakhir, waktu kita sudah singkat, silakan mau Rocky Gini ya, terakhir. Saudara Ngabalin, saya punya kepentingan. Mengapa? Karena Anda berdua saya yang gaji. Saya bukan tidak ada urusanmu dengan gaji. Hati-hati. Karena itu nanti saya terangkan. Kau pakai istilah hati-hati. Durasi terakhir kita dengar dulu. Kita dengar dulu. Diam ya. Iya, kalau orang top, tapi kalau kan dua perbedaannya. Manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Kalau akal lebih mendominasi nafsu, maka perilakunya menjadi perilaku malaikat. Kalau nafsu menguasai akal, maka perilaku itu perilaku setan. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Jadi kelompok-kelompok itu termasuk kelompok yang mana dari dua itu? Sekarang kan bisa kita lihat, kita to the point, tidak ada ini judul to the point. Rocky Gerung, dengar baik-baik kata-kata saya. Bagaimana cara Anda menghitung tentang begitu tidak hangatnya orang tentang bernegara? Bagaimana Anda bisa melakukan satu survei, satu penelitian dan mengambil kesimpulan terhadap akan ada kecurangan dalam pemilu? Hey Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Tidak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus. Ini untuk kebohongan kesekian kalinya dan berulang-ulang. Tidak boleh Anda lakukan dan membohongi publik. Anda membuat rakyat tidak optimis dalam pelaksanaan pemilu akan datang. Coba Anda menggunakan akal berpikir yang sehat. Kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu. Gila lu. Baru kau ketemu saya malam ini. Tidak boleh begitu, Rocky. Oke. Hati-hati loh. Ya, lanjut. Tidak ada lanjut. Otakmu harus kau perbaiki. Itu aja maksud saya. Narasimu tidak bagus dan diksimu menjepelekan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Makanya kalau dia menggunakan kata-kata kritik, maka dia tidak keluar dari mulutnya tentang Presiden Dungu yang selalu dia pakai. Bagaimana mungkin manusia yang punya kerangka berpikir bagus, intelektualnya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya adalah penghasutan. Dan itu tidak terjadi. Pemerintah tidak melakukan tindakan yang begitu keras terhadap orang-orang seperti Rocky ini. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya tidak selesai. Tudingan Bang Ngabalin jelas ini Bang, Abang menyebutkan satu nama. Tanyakan semua flora dan fauna di atas bumi dan di bawah kolong langit ini. Tidak masuk akal langkah-langkah ini. Karena itulah saya bilang ini permainan panjang, ini proyek besar ini bos. Tidak mungkin tidak punya biaya, pasti menelan biaya yang sangat banyak. Jangankan mereka yang sudah berhenti, ada yang saja masih menjabat sebagai duta besar.
yang diangkat, diberikan kehormatan oleh Jokowi dalam pangkat dan jabatan, masih juga otaknya tidak lurus-lurus. Tokoh ilmuwan punya latar belakang pendidikan, lucu. Seperti orang tidak pernah punya peradaban, tidak punya latar belakang. Manusia seperti apa kamu orang itu? Nah, berpikir itu Dr. Ngabalin, Junto, Dr. Akbar Faisal atau Faisal Akbar, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi itu. Mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Terima kasih. Yang terakhir, ada Waketum Projo, Freddy Alex Damanik, yang juga merupakan gerombolan sumbu pendek dari kekuasaan, serta ternak magang dari Mulyono, selalu membela Mulyono dengan kedunguan dan logika tumpulnya. Hanya bisa ngotot saat berdebat, yang memperlihatkan logika palsu, hanya narasi tanpa isi. Perlu diketahui sampai sekarang di dalam sampai sekarang istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanya besarnya. Sampai sekarang istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang. Saya bilang. Yang Anda sampaikan itu hanya di pikiran orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama. Udahlah, narasi-narasi adu domba. Di banyak media. Mas, Anda pernah lihat belum ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda berani mengatakan palsu. Kalau belum pernah lihat ya sudah tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai. Tapi bahasa Indonesia lulus nggak? Ini tulisan apa? Berdasarkan ini. Lah iya, ini tulisan apa? ASLIDJ. Apa ASLIDJ? Asli kan? Berdasarkan dokumen yang tidak Anda verifikasi ini, yang baru saja Anda verifikasi, kemudian Anda ngomong ke dunia bahwa ijazah ini palsu. Iya memang kalau ini palsu. Terima akibat Anda. Ini palsu jelas. Ini palsu. Kalau belum pernah nonton, belum pernah lihat ijazahnya. Anda tidak pernah pegang ijazah asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya memang, karena yang kita lihat ini. Hancur. Success is not free. You have to fight for it. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it.